Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, video kita kali ini akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun, yaitu akhir tahun pelajaran 2021. Nah, kisi-kisi ini merupakan kisi-kisi pelajaran bahasa Inggris kelas 10, ya, pelajaran bahasa Inggris wajib ya, kelas 10. Nah, karena memang beberapa bulan yang akan datang kita akan melangsungkan penilaian akhir tahun, jadi akan lebih baik lagi kalau sebelum ujian kalian simak dulu kisi-kisi yang akan saya berikan. Oke, what do you think? Are you ready? Oke, let's go. Are you ready? Let's go! Materi pertama di semester ini masih berhubungan dengan materi di semester sebelumnya, yaitu mengenai recount text. Nah, tapi lebih spesifik kepada recount text mengenai peristiwa bersejarah dan juga biografi tokoh terkenal. Nah, untuk recount text ini sendiri, KD-nya ada di KD 4.7.1. Ya, coba akan saya coba bacakan apa isi KD-nya, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount, lisan dan tulisan terkait peristiwa bersejarah. Nah, tentunya dengan merujuk kepada KD ini akan ada pertanyaan seputar struktur teks dari recount, fungsi sosialnya, dan juga unsur kebahasaan yang ada di dalam teks recount. Nah, masih ingatkah kalian unsur kebahasaannya seperti apa? Atau lebih spesifiknya deh, tenses yang dipakai untuk membuat teks recount. Masih ingat? Ya, karena melihat arti dari recount teks itu sendiri yang merupakan menceritakan kembali ya, retelling the story, menceritakan lagi sebuah cerita yang sudah pernah terjadi, maka tentunya tenses yang dipakai adalah jenis tenses past tense, yaitu jenis tenses yang menceritakan semua kejadian yang berlangsung dan berakhirnya di masa lalu. Ya, jadi kalian siap-siap untuk mempelajari juga tenses dari past tense. Oke? Materi selanjutnya adalah materi naratif. Nah, masih ingatkah kalian mengenai naratif? Iya, naratif merupakan jenis teks ya, kalau ditanyakan naratif teks merupakan jenis teks yang bercerita mengenai cerita masa lalu yang bentuknya unreal, tidak nyata. Kemudian bisa juga disebut dengan imaginary story ya, cerita imajinasi atau khayalan saja. Yang tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur para pembaca, para pendengarnya ya. Jadi tujuannya adalah to entertain the reader. Nah, kalau dilihat dari konteksnya, naratif ini ada di KD 3.8, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, pada teks naratif di semester ini lebih ditekankan kepada cerita yang berhubungan dengan legenda rakyat ya, ada di buku pemerintah Kemendikbud revisi tahun 2007 kalau tidak salah, 2017 sorry 2017. Nah, untuk materi naratif tentu saja sesuai dengan KD-nya maka akan ada jenis pertanyaan seputar struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga fungsi sosial dari teks tersebut. Kalau kita bicara mengenai unsur kebahasaan, nah unsur kebahasaan dalam teks naratif sama teks recount hampir sama ya, sama-sama menggunakan jenis tenses past tense. Kenapa? Karena naratif juga menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Hanya bedanya kalau recount tadi
lebih kepada real condition atau real story, sedangkan kalau naratif lebih kepada unreal story. Materi selanjutnya di semester ini adalah song, ya, lagu. Nah, kalau kalian sudah belajar materi song, tentunya kalian sudah paham ya bahwa materi ini lebih banyak berkaitan dengan lirik lagu, ya. Lirik lagu remaja yang memang sesuai dengan kondisi seusianya anak remaja SMA. Nah, kalau untuk materi song ini sendiri, KD-nya ada di KD 3.9, yaitu isinya mengenai menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan MAK, ya. Jadi banyak lirik lagu, ya. Kalian memahami isi dari lirik lagu itu, unsur kebahasaannya, kemudian fungsi dari lirik lagu itu tersebut. Oke? Nah, sekarang kita baru masuk ke pokok bahasannya. Pokok bahasan apa yang ada di ujian nanti, ya. Karena mengingat materinya adalah materi reading, ya, dari mulai recount, naratif, dan juga song, maka pokok bahasannya ada beberapa ini loh, ya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah pokok bahasan mengenai main idea and topic, yaitu mengidentifikasi ide pokok atau topik bacaan. Jadi pasti akan ada soal yang menanyakan mengenai main idea. Karena tujuannya adalah memahami isi dari teks yang diberikan. Ingat ya, naratif, kemudian recount, dan juga song berbentuk reading text. Kemudian bentuk pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan main idea dan topik ini seperti ini contohnya. What is the main idea of the passage? Ya. Atau bisa juga bentuk pertanyaan seperti ini. The main topic of the passage is. Nah, untuk ini ya, tips yang bisa saya berikan bahwa mencari main idea itu lebih baik kalau kalian carinya di paragraf pertama. Kalau tidak ada, pindah ke paragraf terakhir. Kenapa saya bilang pindah ke paragraf terakhir? Karena biasanya paragraf terakhir itu merupakan summary dari bacaan yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai main purpose. Mengidentifikasikan tujuan utama. Apa tujuan dari teks yang disajikan? Oke. Nah, bentuk pertanyaannya seperti ini. What is the purpose of the text? Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau disajikan cerita mengenai teks naratif, maka purpose-nya adalah to entertain or amuse the reader. Ya. Nah, atau bentuk pertanyaan yang kedua, the main point of the passage is to bla 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 bla. Nah, jenis pertanyaan ini itu paling sering muncul untuk menanyakan tujuan utama dari teks yang disajikan. Selanjutnya, pokok bahasan mengenai detail facts, ya. Mengidentifikasi informasi rinci ataupun mengidentifikasi informasi tersurat. Ini sama ya, informasi rinci dan informasi tersurat. Artinya, jawaban untuk pertanyaan tersebut tidak akan jauh melenceng dari teks yang ada. Bahkan mungkin sama persis tertulis seperti apa yang ada di dalam teks. Nah, bentuk pertanyaannya bisa seperti ini. The sentence bla 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 in paragraph bla bla bla, line bla 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 bla, could possibly restate as bla 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 bla. Nah, tentunya jawabannya ada di dalam teks. Kalian tinggal membaca dan menemukan kalimat tersebut ya yang sesuai dengan paragraf dan barisnya itu menyatakan tentang apa. Ya. Atau pertanyaan yang kedua, contohnya, according to the passage, the word bla 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 revert to bla bla bla. Ya, berdasarkan teksnya yang ada di atas, kata ini, kata bla 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 tadi itu merujuk kepada apa?
Nah, biasanya kalian bisa menemukan ini dengan membaca kalimat sebelumnya. Jadi kalian paham betul yang ditanyakan berikutnya itu mengenai apa atau siapa. Pokok bahasan selanjutnya yang tidak kalah sering muncul ya, tidak kalah sering muncul, artinya sering sekali ya muncul, yaitu pokok bahasan mengenai sinonim ya, mengidentifikasi persamaan kata. Ini sering sekali muncul loh guys, karena memang dengan ini itu bisa mengetahui kemampuan siswa dalam hal vocabulary ya, perbendaharaan kata. Nah, bentuk pertanyaan yang sering muncul untuk pokok bahasan sinonim ini adalah which of the following words could be best be substitute the word bla 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 ya. Jadi manakah kata-kata yang bisa menginterpretasikan ya kata bla 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 ya, artinya mencari kata yang mirip yang sesuai maknanya dengan kata yang ditanyakan. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan seperti ini. The word bla 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 in line bla 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 is closest the meaning to ya, mirip maknanya atau mirip artinya dengan bla bla bla. Jadi kalian sering sekali menemukan pertanyaan mengenai sinonim ya. Hampir semua bentuk soal reading text akan selalu muncul pokok bahasan mengenai sinonim. So be careful. Lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu pokok bahasan mengenai unstaged questions ya, atau juga mengidentifikasi informasi tersirat ya, atau sering dimaknai bahwa informasi itu tidak nyata tertulis di dalam bacaan, tersirat. Contohnya moral value ya, pesan moral dari sebuah teks naratif legenda rakyat contohnya. Yang ditanyakan mengenai moral value, nah belum tentu moral value itu tertulis di dalam teks. Namun tentunya kita sudah tahu apa moral value yang pas karena kita sudah baca teksnya dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Nah, itu yang disebut dengan unstated questions atau pertanyaan mengenai informasi tersirat ya. Bentuk pertanyaan yang sering muncul untuk menyatakan unstated questions ini seperti contohnya which of the following is not true bla 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 bla. Jadi kalian harus mencari yang tidak benar. Ya, pilihannya ada 5, keempat-empatnya ini betul sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Nah, kalian harus mencari satu yang tidak dinyatakan di dalam teks ya. Kemudian atau dengan pertanyaan seperti all of the following are true except. Nah, except ini aduh sering sekali ya kita menemukan pertanyaan yang ada ujungnya kecuali. Nah, ini sedikit mengecoh. Karena kalau sudah kata-katanya adalah kecuali, berarti dia yang berbeda sendiri dari 4 option sebelumnya. Ya, A, B, C, D. Ya, option yang satunya akan berbeda dengan option-option yang lainnya. Oke. Nah, itu tadi kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 tahun 2021 yang bisa saya share kepada kalian. Nah, tentunya mungkin ada perbedaan sedikit antara kisi-kisi yang saya berikan dengan yang guru kalian berikan. Namun garis besarnya sama. Karena semuanya tentunya akan merujuk kepada KD yang sudah ditetapkan ya. Nah, pesan dari saya, banyak-banyaklah berlatih soal ya. Jangan khawatir, tentunya penilaian ini merupakan penilaian untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian belajar bahasa Inggris dan mengetahui apa saja yang sudah kalian dapatkan selama belajar 1 semester sebelumnya ya. Jadi jangan takut dulu dengan ujiannya. Pastikan bahwa kalian sudah siap dengan berlatih banyak soal ya. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk selalu like, share dan juga subscribe di channel guys ya.
lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian terus mendapatkan update-update informasi terbaru dari saya. Ya, terima kasih. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.